Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di antara mereka, Demonic Bird dan Dual-Headed Demon Vultures membentuk pasukan udara mereka. Demonic Wolves memimpin Dual-Blooded Demons di depan, dan Blazing Demons dan Demonic Eye Soldiers membentuk bagian belakang. Di sisi lain adalah campuran pembunuh, prajurit dan ksatria, dengan ksatria dan prajurit berdiri di depan dan pembunuh menempatkan semua kekuatan mereka untuk membunuh atau melukai musuh. Tetapi selama perang suci yang panjang, sejumlah besar penyihir dan pendeta mati di tangan musuh, dan prajurit yang tersisa mengalami waktu yang sangat sulit untuk melawan iblis. Secara khusus, serangan dari prajurit mata iblis dan iblis berkobar menimbulkan luka parah pada para prajurit. Oleh karena itu, berkali-kali kuil asasin harus mengatur regu bunuh diri untuk menghadapi mereka. Tetapi para dewa iblis yang memerintah pihak lain juga bukanlah orang yang mudah, dan telah membuat persiapan mereka tentang bagaimana merespons sejak lama, membentuk unit khusus yang dibentuk dari berbagai pusat kekuatan untuk menargetkan regu bunuh diri ini. Sama seperti di Dragon Resisting Mountain Pass, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kedua belah pihak tidak akan gegabah bergabung dalam pertempuran. Mereka terutama menahan satu sama lain dan berfungsi sebagai pencegah bersama, tetapi dalam perang suci yang mematikan, ini sangat merugikan sisi Exorcist Mountain Pass yang sudah hampir runtuh. Namun, Kaisar Dewa Iblis memberi perintah kepada pasukan iblis untuk perang berkepanjangan untuk menghabiskan pasukan manusia yang terakumulasi, dan untuk menghindari dengan segala cara untuk menyerang wilayah aliansi dengan gegabah. Ini karena dia tidak ingin dunia manusia dihancurkan secara menyeluruh. Tapi ini jelas tidak menghentikan penghancuran benteng dan kerusakan tentara manusia. Dibandingkan dengan pasukan mereka sendiri, para iblis tampak lebih suka memiliki manusia yang jauh lebih bersih sebagai makanan. Seng Yue mengangguk ke Chaier, perhatikan keselamatanmu sendiri. Ya, Chaier menjawab seperti itu, dan sosoknya berkedip, bergeser dari daerah tinggi di Exorcist Mountain Pass ke medan perang di bawah. Setelah sekian lama berlalu, dia telah menyesuaikan diri dengan tempat ini sejak lama, dan beradaptasi dengan banyak hal setelah kehilangan ingatannya. Sinar hitam pekat melesat melintasi langit, dan membawa atmosfer yang membeku, menyebabkan suhu di dekatnya turun drastis. Chaier berpakaian hitam membuat rambut ungunya berkibar. Sabit besar dari Dewa Kematian muncul tanpa suara di tangannya, dan cahaya berwarna gelap yang pekat meledak dari dalamnya. Itu melepaskan proyeksi pedang berwarna hitam besar saat sosoknya muncul entah dari mana. Iblis berbilah ganda yang dengan panik memanjat dinding Exorcist Mountain Pass dipotong seolah-olah itu gandum, dan setiap musuh yang bersentuhan dengan ujung pedang berwarna hitam itu langsung hancur berkeping-keping. Semangat membunuhnya yang intens meluas, karena area besar dari iblis berperingkat lebih rendah langsung dipotong oleh sabit dewa kematiannya. Kebangkitan Chaier sebagai dewa pilihan sangat berbeda dari Long Hao Shen. Yang terakhir adalah sebagai Sion of Light, dan memberikan dorongan umum, termasuk berkah dari Dewi Cahaya. Adapun afinitasnya dengan elemen cahaya, itu dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi Chaier tidak sama. Setelah terbangun sebagai dewa pilihan, keuntungan terbesarnya adalah transformasi belati samsara di tangannya menjadi sabit dewa kematian. Sejak kecil, dia telah bersatu dengan belati samsara, melalui banyak rasa sakit dan siksaan. Dengan cara ini dia secara bertahap menjadi satu dengan alat surgawi, sebuah proses yang dapat dikatakan mencakup seluruh proses pelatihan Chaier. Oleh karena itu, tingkat persatuannya dengan belati samsara melampaui tingkat antara Long Hao Shen dan beberapa alat surgawinya sejauh ini. Dalam hal dorongan pribadi, kebangkitan Chaier tidak sebanding dengan Long Hao Shen, tetapi dalam aspek kekuatan surgawi yang dianugerahkan, kebangkitan Long Hao Shen adalah yang tertinggal jauh di belakang. Di pintu kota, yang berwarna merah cerah dengan darah, Chaier berambut ungu menyapu segala sesuatu di sekitarnya saat dia muncul. Setelah kehilangan ingatannya, dia tidak memberikan perasaan dingin total yang sama dibandingkan sebelumnya, tetapi sebaliknya, pada setiap penggunaan sabit Dewi Kematian dia tampaknya memiliki temperamen itu kembali dalam dirinya. Niat membunuh terwujud di luar tubuh Chaier bergegas maju, menyebabkan kedua pembangkit tenaga listrik dari kedua iblis dan sisi sekutu mundur tanpa sadar. Dengan Chaier di tengah,
area kosong dibuat dengan diameter 10 meter. Dia tanpa ekspresi, kecantikan mutlak yang matanya dipenuhi dengan roh pembunuh yang tak terbatas. Untuk beberapa saat setelah dia kembali ke Exorcist Mountain Pass, Chair sebenarnya sangat enggan dengan ide menyebabkan pembantaian. Lagi pula, setelah kehilangan ingatannya, dia memiliki pola pikir seorang gadis muda. Bagaimana bisa begitu mudah membuatnya menerima gagasan menyebabkan pembantaian? Bahkan dengan pengaruh sabit dewa kematian, dia, jauh di lubuk hatinya, sangat menentang gagasan itu. Oleh karena itu, Seng Yue secara khusus membuatnya tinggal di kamp untuk yang terluka untuk waktu yang lama, untuk memberinya beberapa pekerjaan sederhana sebagai bantuan setelah kultivasi hariannya. Di sana, Chair melihat terlalu banyak kekejaman yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Pertama kali dia datang, dia melihat seorang prajurit yang kehilangan kedua kaki dan satu tangannya, dan menusuk jantungnya sendiri dengan belati yang dipegang oleh lengan terakhirnya yang tersisa. Catatan bunuh diri yang dia tinggalkan disampaikan secara pribadi oleh Chair kepada Seng Yue. Isi dari catatan ini adalah, Niu Niu, Dou Dou, Papa mencintai kalian berdua. Namun, aku tidak bisa menemanimu lagi. Setan-setan keji mencoba menyerang tanah air kita, jadi Papa membela aliansi kita dengan nyawanya sendiri, bersama rekan-rekannya. Aliansi adalah rumah semua orang, tempat terhormat bagi Papa untuk mati. Tapi Papa sangat benci berpisah dengan kalian berdua, dan sangat ingin melihat ibumu dan kalian berdua. Papa benar-benar ingin kembali ke masa-masa itu, membiarkan kalian berdua duduk di atas kakiku, saat aku memelukmu, memberikan ciuman di pipi kecilmu, dan merasakan rintihanmu mengalir di wajah Papa. Papa memikirkanmu, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya berharap saya bisa mendengar suara Mama. Pembayaran kompensasi Papa akan membantu untuk mendukung Anda saat Anda tumbuh dewasa. Anda harus ingat bahwa kematian Papa adalah demi perjuangan aliansi, perjuangan umat manusia. Papa berharap dia bisa menjadi harapanmu. Jika suatu hari aliansi membutuhkanmu, Papa berharap kamu bisa mengambil senjata dan berdiri dengan berani di depan musuh di Exorcist Mountain Pass. Ayahmu yang mencintaimu selamanya. Setelah dia selesai membaca catatan itu, Chair tetap tak bernyawa selama setengah jam. Setelah itu, semua ketakutan yang ada di mata dan hatinya menghilang. Di kamp-kamp untuk yang terluka, dia tidak takut menjadi kotor atau lelah, dan melakukan yang terbaik untuk membantu yang terluka. Ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Seng Yue pergi mencari Chair dengan salinan surat bunuh diri di tangannya. Dia mengatakan kepada Chair bahwa pembayaran kompensasi dikirim bersama dengan catatan bunuh diri asli. Saat itu, Chair melemparkan dirinya ke pelukan kakek buyutnya, tidak mampu menahan air matanya. Seng Yue hanya memberitahunya dengan tenang bahwa semua prajurit biasa membela wilayah manusia dengan darah dan nyawa mereka, bersedia membayar biaya hidup mereka untuk membela keluarga mereka, dan memilih untuk bunuh diri daripada menjadi beban bagi aliansi. Sebagai putri suci Samsara, orang yang sangat berbakat, bisakah dia hanya tinggal di kamp-kamp ini untuk yang terluka? Membunuh musuh berarti ada satu musuh yang lebih sedikit untuk menyerang pihak mereka, yang berarti akan ada lebih sedikit yang terluka dan tewas. Dia malah harus menggunakan kekuatannya di medan perang. Selama iblis ada di sini, tragedi tidak akan berakhir. Saat Chair berdiri di puncak Exorcist Mountain Pass, ketakutan yang memenuhi hatinya berubah menjadi kebencian dan jijik, dan roh pembunuh di sabit dewa kematian turun sekali lagi. Saat sosok hitam yang menggelegar bergegas keluar, sejumlah besar iblis berperingkat rendah hancur berkeping-keping. Chair seperti hantu hitam, muncul dimanapun musuh paling padat dan situasi paling berbahaya. Kemanapun dia lewat, sabit dewa kematian menyapu semua yang ada di hadapannya. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang mati di tangannya? Dentang. Sabit dewa kematian disapu secara horizontal, tampak sama seperti lampu listrik emas gelap. Tubuh Chair akhirnya berhenti, memfokuskan matanya pada Bearded Demon yang kuat yang mengeluarkan kilau emas gelap. Burung emas ini mencapai setidaknya langkah ke-7 dalam kultivasi. Mengarahkan tombak tajamnya ke Chair, dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya. Mengepakkan sayap di punggungnya,
dia melayang di dekat Exorcist Mountain Pass. Rasa dingin yang sedingin es melintas di mata Chaier, dan saat berikutnya, dia menghilang. Niat membunuh yang menakutkan menyebabkan sekeliling menjadi gelap, dan setan burung emas gelap itu segera menusukkan tombaknya ke punggungnya. Ding! Bam dam! Tombak emas gelap ini cukup dekat dengan kekuatan senjata legendaris manusia. Tapi di tepi bilah hitam pekat itu, pedang itu diiris seperti tahu, dan sabit hitam pekat itu menembus bahunya, memotong seluruh tubuhnya menjadi dua. Baru kemudian sosok Chaier muncul kembali. Selain berada di langkah ketujuh juga, Bearded Demon bukanlah ancaman di matanya. Kekuatan ofensifnya sangat besar, sampai-sampai Long Hao Shen bukan tandingannya saat masih di langkah ketujuh, apalagi iblis-iblis itu. Sesaat setelah dia memenggal kepala iblis burung ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tak terlukiskan, dan mengubah posturnya ke arah kam iblis. Setidaknya ratusan sinar cahaya tiba-tiba mengembun dari arah itu, menembak lurus ke arah Chaier. Sinar cahaya ini menutupi ruang lingkup yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kecepatan Chaier, dia tidak bisa tepat waktu untuk menghindar. Tidak hanya itu, di luar dari pancaran cahaya ini juga muncul banyak bola api besar yang jatuh seperti semburan. Jelas sekali, Bearded Demon itu hanya umpan. Setelah diberi umpan keluar dari ruang lingkup Exorcist Mountain Pass, dia mengalami serangan mendadak, datang dari persatuan antara prajurit mata iblis dan iblis berkobar. Setidaknya ada 200 yang menyerang tepat setelah Chaier muncul. Chaier sudah beberapa kali mengamuk di area Exorcist City, dan setiap kali dia muncul, para demon mengalami kerusakan yang sangat besar. Hitungan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih yang mati di tangannya sudah mendekati 100, termasuk 3 yang berada di langkah ke-8. Kerusakan seperti itu menarik perhatian iblis sejak lama, dan pada saat yang sama, memberinya kemuliaan militer yang luar biasa. Di depan serangan elemen kegelapan gabungan ini, Chaier tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Dengan asumsi posisi meringkuk, dia segera dikelilingi oleh kabut hitam kabur. Sickle of the God of Death diangkat tinggi di atas kepalanya, dan tiba-tiba membuat gerakan hacking. Benar, Chaier tidak menghindar, tapi malah membuat gerakan sederhana. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa saat sabit Dewa Kematian mencapai tanah, Chaier menghilang secara tiba-tiba, bersama dengan senjatanya. Hanya proyeksi besar dari ujung pedangnya yang tersisa. Langit di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan sejumlah besar sinar sihir yang masuk tersebar ke segala arah karena distorsi, dan pada saat yang sama ujung pedang yang besar itu menembus langit, memukul mundur semua proyektil lain di udara. Ini adalah kekuatan sabit Dewa Kematian. Meskipun Chaier hanya pada langkah ketujuh, dia bisa, dengan mengandalkan itu, menyebarkan pada lingkup kecil kekuatan yang mirip dengan domain, mempengaruhi semua serangan musuh. Sabit Dewa Kematian memiliki banyak fitur, di antaranya 2 yang paling kuat adalah kekuatan dan kemurnian yang luar biasa. Kekuatan luar biasa sama kuatnya dengan kedengarannya, itu adalah aura kematian yang tajam yang secara paksa menolak dan meniadakan sihir apapun yang akan ada di depan sabit. Sosok Chaier muncul kembali, dengan sepasang sayap spiritual yang menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, membawanya kembali ke kepala kota. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh iblis pemegang sihir yang berkumpul di bawah, alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan ide yang baik. Tepat ketika Chaier hendak berbalik ke arah kepala kota, dia tiba-tiba terhenti. Segera, dia memiliki semacam perasaan lengket, yang benar-benar tidak nyaman. Dia merasa lamban, dan merasakan energi spiritualnya langsung terkompresi dengan hebat. Apa yang terjadi? Chaier sangat terkejut, dan secara naluriah menuangkan energi spiritualnya ke sabit Dewa Kematian. Tepat pada saat itu, sebuah titik hitam bisa terlihat, mengarah ke dahinya. Titik hitam ini sangat cepat, sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, Chaier dalam keadaan terbatas dan tidak dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk membela melawannya. Serangan mendadak musuh. Ini adalah pikiran pertama Chaier, tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa persepsinya dan roh pembunuh dari sabit Dewa Kematian sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaan musuh ini.
Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan sabit Dewa Kematian dalam posisi bertahan. Ding! Dengan suara yang menusuk telinga, Chair merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu raksasa, dan mulut dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Meskipun itu adalah ujung tajam dari sabit Dewa Kematian yang digunakan, ini cukup untuk membatalkan serangan musuh. Namun demikian, kejutan energi spiritual yang kuat dan substansial itu tidak mungkin sepenuhnya dinetralkan dengan cara itu. Chair sepenuhnya dipandu oleh intuisinya, dan tampaknya telah kehilangan semua sensasi tangannya mencengkeram sabit Dewa Kematian. Yang paling menakutkan adalah bahwa setelah mengalami kejutan yang mengerikan, tubuhnya tidak dikirim terbang, tetapi tetap terpaku di sini dengan perasaan lengket yang sama. Dan serangan kedua musuh sudah datang. Chair berada dalam keadaan krisis yang ekstrim. Dari serangan sebelumnya, dia telah menentukan bahwa musuh yang menyerangnya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Hanya energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang bisa lolos dari deteksinya dan menghasilkan kekuatan ofensif yang begitu kuat. Adapun perasaan lengket itu pasti dari wilayah musuh. Di Exorcist Mountain Pass, Zheng Yue telah mengamati pergerakan Chair selama ini, dan melihat bagaimana dia tiba-tiba berhenti. Tepat setelah menemukan titik hitam itu, Zheng Yue menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tapi ini terjadi terlalu cepat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Chair. Suara pecah yang menusuk telinga terdengar, mengalihkan perhatian para pejuang dari kedua sisi. Mereka terkejut menemukan bahwa ke arah kota Exorcist Mountain Pass, sebuah lubang besar terkoyak di langit, memanjang hingga mencapai sisi Chair. Serangan ini tidak bisa mendarat. Zheng Yue mengerti dengan sangat jelas bahwa Chair pasti tidak akan mampu menahan serangan kedua dari musuh ini. Tetapi bahkan dengan kecepatan penuh, dia tidak akan berhasil tepat waktu untuk memblokir serangan. Karena itu, dia hanya bisa mengunci serangannya pada musuh. Jika serangan musuh mencapai Chair, serangan bertenaga penuh Zheng Yue pasti akan menimbulkan kerusakan yang sangat berat padanya. Tapi tepat pada saat itu, bertentangan dengan semua harapan, Chair tidak menyerah pada nasib. Tangannya sudah mati rasa, tubuhnya dibatasi oleh domain, tetapi dia masih memiliki beberapa sumber daya untuk pertahanan dirinya. Warna hitam pekat melintas di mata Chair, lalu tubuhnya menghilang tiba-tiba. Kemudian, sabit Dewa Kematian tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang sangat padat. Retakan kecil terbentuk tiba-tiba di wilayah kekentalan yang tak berbentuk, dan senjatanya menembusnya. Melawan harapan Zheng Yue, musuh yang telah menyergap Chair sebenarnya tidak memperhatikan serangannya, dan mempertahankan serangan kedua proyeksi pedang hitam, yang bentrok dengan sabit Dewa Kematian. Dalam tabrakan yang menusuk telinga ini, Skite of the God of Death bergetar hebat, menghasilkan dengungan yang intens. Tepat setelah melepaskan diri dari domain lengket, Chair secara paksa dikeluarkan dari Skite of the God of Death. Lebih tepatnya, pada saat sebelumnya, dia menjadi satu dengan sabit Dewa Kematiannya, menyatukan dua kekuatan mereka menjadi satu. Ini adalah salah satu kemampuan kuat yang dimiliki oleh sabit Dewa Kematian. Di dalamnya ada ruang kecil, di mana Chair bisa bersembunyi di saat krisis, dan bisa digunakan untuk menghindari serangan kuat musuh, mengandalkan bahan keras yang membentuk sabit Dewa Kematian untuk melindungi tubuhnya. Hanya karena keberadaan kemampuan inilah Zheng Yue bisa merasa nyaman ketika membiarkan Chair merajalela di medan perang. Tapi serangan terakhir musuh cukup kuat untuk secara paksa mengeluarkan Chair dari dalam sabitnya. Wajah Chair menjadi lebih pucat. Tetap tanpa cedera dari dampak seperti itu tidak mungkin, tetapi kedua lengannya sudah pulih dari mati rasa. Niat membunuh sedingin es dilepaskan dari tubuhnya, menyebabkan langit di sekitarnya terlihat kehitaman. Sosok hitam yang sangat perkasa muncul dari punggungnya, dan menembakkan sinar gelap melewati langit. Yang pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Chair sejak lama memiliki kontrol yang sempurna atas serangan ini. Begitu aura kematian yang menakutkan meledak, langit di sekitarnya tiba-tiba mereda, mengungkapkan penampilan musuh yang telah menyerangnya dari langit. Itu adalah musuh yang kurus dan tampak seperti manusia.
Sosoknya tampak seperti ilusi, tetapi setelah dia muncul, seluruh tubuhnya seolah mengeluarkan rasa misteri. Serangan Seng Yue dihentikan di udara. Di tengah keterkejutan besar, musuh yang agung telah muncul, yang sangat akrab dengan Seng Yue. Itu adalah Dewa Iblis 50 detik, Blazing Lion Alocer, pemimpin klan singa berkobar. Namun dalam bentrokan ini, Alocer mengalami kerugian besar. Bekas luka sepanjang lebih dari 10 cm tertinggal di dadanya, tetapi serangan kekuatan penuh Seng Yue diblokir. Hanya saja, Alocer tidak berharap rekannya tidak berhasil membunuh Chaier, malah mengalami serangan balik. Dengan suara logam yang keras, iblis hitam itu bergetar hebat, saat senjata di tangan kirinya berubah menjadi pecahan, tetapi pada saat yang genting ini, tubuhnya terbelah dua, salah satu dari dua bagian menjadi bubuk, sementara yang lain menjadi bubuk. Bagian itu ditolak lebih dari 50 meter ke belakang. Ini adalah kemampuan yang dirancang untuk melakukan pelarian licik, yang digunakan untuk melawan kematian di masa kecil. Jelas, musuh tidak berani menghadapi Kerskite of the God of Death. Bukan kekuatan Chaier yang menjadi ancaman baginya, tapi kekuatan pembersihan yang kuat dari Skite of the God of Death yang tidak berani dia hadapi. Mundur, setan hitam itu berteriak pelan, sebelum melangkah pergi, menghilang di langit. Blazing Lion Alocer juga mengikuti, berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan meteor api, kembali menuju kam utama iblis. Seng Yue tidak mengejar mereka, tetapi bergegas ke sisi Chaier, berdiri berjaga-jaga untuk membela cicitnya, saat dia dengan waspada menyapu sekeliling. Itu tanpa diragukan lagi dua dewa surgawi yang baru saja datang untuk menyergap Chaier. Demi menetralisirnya, iblis-iblis itu pergi sejauh memiliki dua dewa iblis bergandengan tangan dalam serangan mendadak, dan hampir berhasil. Chaier mengambil napas besar, menahan serangan mendadak musuh dan menggunakan 7 seni dewa kematian memberinya tekanan besar, meninggalkannya dalam keadaan terluka. Saat Seng Yue bersiap untuk menjaga kondisi Chaier, dia tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di matanya. Itu karena jauh, cahaya keemasan terbang menuju daerah mereka. Tapi tujuannya bukanlah Exorcist Mountain Pass, tapi satu-satunya jalan keluar dari Blazing Lion Alocer. Cahaya keemasan ini terlalu cepat, dan kehadiran sucinya yang menyilaukan membuat seolah-olah matahari jatuh dari langit. Kecemerlangannya yang bersinar menerangi seluruh area, mengejutkan iblis dan pembangkit tenaga manusia yang tidak bisa tidak memfokuskan mata mereka pada cahaya keemasan yang masuk. Dari titik kecil cahaya, itu mulai mengambil bentuk siluet manusia. Dan ketika mencapai jarak hampir 100 meter dari Alocer, ia mengeluarkan ledakan cahaya oranye yang berosilasi. Seseorang dapat dengan jelas melihat perisai oranye yang menjulang tinggi yang datang untuk menyerang ke arah Alocer. Mata Seng Yue terbuka lebar untuk sepersekian detik, di mana dia membuat gerakan mundur ke Chaier. Alocer dalam kondisi yang cukup buruk. Pukulan serangan penuh Seng Yue sebelumnya yang ditujukan untuk menyelamatkan cicitnya tidak mudah untuk dilawan. Meskipun menjadi dewa iblis dari langkah ke-9, peringkat 50 detiknya membuat kultivasinya agak rendah di antara para dewa iblis. Energi spiritual internalnya setara dengan manusia di tahap yang lebih rendah dari langkah ke-9, karenanya lebih rendah dari Seng Yue. Dan tentu saja, celah besar memisahkan senjata mereka.